Kristus. Jadi menurut Yohanes 1 ayat 1, Mazmur 110 ayat 1, ada dua makhluk ilahi di surga. Itu jawaban saya. Dan yang diutus itu adalah yang duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah makanya Petrus mengatakan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu itu adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah makanya dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Itu jawaban saya. Iya. Jadi saudara, kalau Anda membaca Mazmur itu dengan teliti, kan Daud yang bermazmur. Lalu Mazmur Daud itu mengatakan bahwa Ka'amer, berfirmanlah Hashem atau Yothefafe El Adonai. Iya kan? Jadi berfirmanlah Hashem kepada Tuanku. Ada dua entitas. Yang pertama adalah Yothefafe berfirman ke Adonai, kepada Tuhanku. Ketika dikatakan Tuhanku, Adoni, Tuannya Daud. Siapa itu? Yesus. Di mana kemudian isi kepala Anda kepada Tuhan? Apa yang Anda tanggap di situ? Artinya bahwa Yesus dinubuatkan akan menjadi raja bagi musuh-musuhnya, maka dia menjadi Tuhan bagi musuhnya. Siapa musuh Yesus? Yang menyalib. Yang menyalib ini akan menjadikan Yesus itu rajanya. Yang menyalib ini akan menjadikan Yesus itu sebagai tuannya, termasuk Kristen. Berarti Yesus hanyalah Tuhan bagi orang jahat. Anda mengutip Mazmur 110, justru itu menguatkan bahwa yang menyalib Yesus adalah musuhnya, akan tunduk di bawah kaki Yesus. Jadi ada dua. Di belakang Yesus ada Elohim, Yesus ada di depan. Seorang yang ada di depan mendudukkan kemudian musuh-musuhnya, backingannya adalah Elohim. Bukan dia adalah Elohim itu sendiri. Tetapi maaf sekali lagi, kenapa Anda kemudian menganggap dia Elohim? Ketika dikatakan Adoni, El Adoni. Kenapa Anda menganggap itu adalah Tuhan? Sementara kan yang berfirman kepada Musa itulah yang Tuhan. Yahweh, Yothefafe, Hashem, Adonai berfirman kepada Adoni, kepada Tuanku. Itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang berakal sehat. Tetapi Anda menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Yesus memang harus Anda tuhankan. Memang Yesus itu Tuhan untuk Anda. Di saat Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi orang-orang benar, maka Yesus juga adalah Tuhan bagi orang-orang yang tidak benar. Jadi saudaraku, semakin Anda mencari-cari bagaimana caranya Yesus itu, tidak akan pernah bisa seperti Anda tidak bisa merubah ini pisang. Tidak bisa. Sekali lagi, yang mengatakan ini pisang adalah orang yang masa bodoh. Orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian sujud kepada Tuhan, dia mengatakan ini pisang. Saudara, pokoknya itu pisang, udah terserah kaulah. Kalau kau mau mengerti itu pisang, datang ke rumah bawa ayam dengan beras ketan. Pokoknya kau harus punya roh, kau harus punya baca Bible mulai dari kejadian sampai kematian. Baca semuanya itu, baru kau bisa tahu kalau itu sesungguhnya adalah pisang. Jangan kau pakai akal manusia, tapi kau harus pakai dengan hikmat, kau harus pakai Roh Kudus, kau undang Roh Kudus dalam tubuhmu, maka kau akan percaya ini adalah pisang. Itu. Jadi sekuat apapun saudara untuk mendoktrin orang yang masih tidak sesat, tidak akan mungkin. Orang yang malas sholat, orang yang tidak pernah mandi junub, orang yang tidak pernah puasa, Anda datangi menawarkan menyembah kepada Yesus, mereka terima. Mereka terima.
Orang yang ada di pinggir jalan, orang maksudnya pinggir jalan itu orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka berzina, lalu kemudian Tuhan memberikan ujian kepada mereka. Sudahlah mereka rajin, malas sholat, malas puasa, benci kepada kebenaran, Anda datangkan untuk mengajarkan, sini aku baptis ke dalam nama Yesus. Mereka terima, karena Yesus hanyalah Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Itu fakta, itu real. Sebelum ada Katolik, sebelum ada Kristen, sebelum ada sekte-sekte itu, agama samawi tidak pernah kemudian berubah menjadi penyembah kepada orang. Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, keturunannya tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan dengan barang-barang. Kalau ada, mereka langsung kena kutuk. Nah, Kristen datang melanjutkan ajaran orang Farisi, ya Kristen lah itu. Jadi saudara harus memperjuangkan, memang harus menggenapi, memang karena neraka juga butuh penghuni, dan nubuat Yesus harus tergenapi. Banyak orang yang datang ke seluruh penjuru bumi menyesatkan orang dan memakai nama Yesus, dan Yesus pun harus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wajib mutlak ada keturunan dari Kristen hari ini yang menjadi Kristen sampai hari kiamat. Gak boleh tidak, harus ada. Karena itu nubuatan, dan Al-Quran pun mengatakan itu. Saya kira demikian. Hai, bisa buatkan abad ya sayang? Boleh. Kasihan. Lanjut. Nah, bagaimana? Kenapa pembaca Mazmur 110 ayat 1 mengatakan ada dua makhluk ilahi atau